The Lightning Thief, film fantasi petualangan yang disutradarai oleh Chris Columbus. Film ini diawali dengan munculnya dewa air alias Poseidon yang berubah wujud menjadi manusia. Di sana, Poseidon menuju Empire State Building untuk menemui saudaranya yaitu Zeus si dewa petir. Malam itu terlihat berbeda, langit gelap namun tak ada petir. Hal itu dikarenakan pedang petir yang dimiliki Zeus telah dicuri, dan Zeus menuduh anak dari Poseidon lah yang mencurinya. Zeus memperingatkan untuk mengembalikan pedang petirnya paling lambat 14 hari saat tengah malam. Jika tidak, akan terjadi peperangan antar dewa. Lalu Zeus meninggalkan Poseidon. Scene berpindah ke seorang pemuda yang bernama Percy yang sedang melatih pernafasannya di dalam air. Diketahui Percy dapat bertahan selama 7 menit. Saat di dalam kelas, terlihat guru bahasa Inggris pengganti bernama Budot. Di sana, Percy disuruh menjelaskan kalimat yang ditulis olehnya. Tetapi Percy tidak bisa karena kalimat tersebut tiba-tiba berubah. Ketika di rumah, Percy mengeluh ke ibunya tentang penyeleksian yang semakin berat di sekolahnya. Ayah tirinya pun pulang dan memperlakukan ibu Percy seperti pembantu. Di sini Percy tidak suka dengan ayah tirinya dikarenakan perilakunya yang buruk dan baunya seperti babi. Keesokan harinya, Percy pergi ke sebuah museum. Di sana, Mr. Brunner menjelaskan ada 12 dewa di Olimpia dan 3 dewa bersaudara yang paling kuat, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Dalam beberapa kesempatan, dewa turun ke bumi untuk bercinta dengan manusia. Anak dari hubungan tersebut adalah setengah dewa dan setengah manusia yang disebut demigod. Saat semua sibuk mendengarkan Mr. Brunner, Percy diajak bicara oleh Budot ke sebuah ruangan. Saat tiba di ruangan, Percy dikagetkan keadaan Budot yang sudah berubah wujud menjadi monster. Ia pun mengincar pedang petir dan mengira Percy sebagai pencurinya. Akhirnya Percy dilepaskan karena Mr. Brunner dan Groover datang ke ruangan tersebut. Sedangkan Fury sang monster segera kabur. Mr. Brunner berbicara bahwa Percy sudah tidak aman lagi di sini dan menyuruh Groover untuk segera membawa Percy ke perkemahan. Sebelum itu, Mr. Brunner memberikan Percy sebuah pulpen yang bisa berubah menjadi sebuah senjata dan hanya digunakan dalam keadaan mendesak. Lalu, Groover mengajak Percy menemui ibunya dan segera menuju perkemahan. Groover menjelaskan bahwa ia pelindung Percy. Setelah menemui ibunya Percy, mereka segera menuju perkemahan. Di tengah perjalanan, mereka dihalang oleh sapi yang jatuh dari atas. Di sana, Groover menunjukkan kaki asli kambingnya. Ternyata, kejadian tadi disebabkan oleh Minotaur, sang monster. Mereka pun segera melarikan diri dari Minotaur tersebut. Sampainya di gerbang perkemahan, ibu Percy tidak bisa masuk karena ibu Percy tidak memiliki darah campuran dewa. Kita bisa tahu di sini, ternyata Percy dan Groover adalah manusia setengah dewa. Ibu Percy tertangkap oleh Minotaur. Di saat Percy akan mengeluarkan senjata dari Mr. Brunner, ibu Percy pun dilenyapkan oleh Minotaur tersebut. Ringkas cerita, Minotaur itu pun berhasil dikalahkan oleh Percy. Setelah mengalahkannya, Percy pun jatuh pingsan. Percy pingsan selama 3 hari dan ia terbangun di sebuah ruang kesehatan di perkemahan. Di sana, Percy tidak menyangka ini sungguhan. Groover sang manusia setengah kambing yang disebut Satyr dan ibunya yang sudah tewas. Groover pun meminta maaf karena tidak bisa melindungi ibunya, di mana ia masih pelindung junior yang bahkan belum memiliki tanduk. Ketika Percy diajak berkeliling perkemahan oleh Groover, Groover menjelaskan tentang darah campuran dewa dan manusia. Ia juga memberitahu bahwa otak Percy berhubungan dengan bahasa Yunani kuno, bukan Inggris. Groover menunjukkan tempat latihan perang kepada Percy. Di sana terlihat seorang wanita bernama Annabeth, putri dari Dewi Athena.
Dewi Kebijaksanaan. Lalu Percy dibawa ke tempat Mr. Brunner yang sudah menjadi Centaurus, manusia setengah kuda. Di sana dia dikenal sebagai Skyron. Mr. Brunner pun mengajak Percy ke sebuah tempat milik Percy yang sudah dibangun oleh ayahnya. Di sana Percy baru mengetahui bahwa ayahnya adalah Poseidon, si dewa laut. Mr. Brunner menjelaskan tentang Percy yang selalu terancam dari saudara ayahnya yaitu Zeus dan Hades. Karena itulah ibunya melindunginya dengan cara menikahi ayah tirinya untuk menyamarkan bau darah Percy yang tertutupi bau badan ayah tirinya yang tajam, dan Percy dibawa ke perkemahan karena dia dalam bahaya. Semua orang berpikir dialah yang mencuri pedang petir milik Zeus. Tongkat itu adalah senjata yang paling mematikan yang pernah tercipta. Mr. Brunner berencana untuk membawa Percy ke Olympus untuk meyakinkan Zeus bahwa dia tidak bersalah. Sebelum itu, Percy harus latihan terlebih dahulu. Di saat pelatihan, terdapat dua tim, yaitu tim merah yang dipimpin Annabeth dan tim biru yang dipimpin oleh Luke. Percy diajak masuk ke tim biru oleh Luke, putra Hermes sekaligus pemimpin perkemahan. Siapa yang lebih dulu mendapatkan bendera musuh, timnya lah yang memenangkan pertandingan. Latihan pun dimulai. Tim merah dan tim biru saling menyerang. Di sana, Luke mencoba mengajak Percy ke tempat bendera berada. Di tengah perjalanan, mereka dihalang oleh tim merah. Di saat pertarungan, Luke menyuruh Percy untuk pergi mencari benderanya. Bendera tim merah sudah di depan mata Percy, tetapi Percy dihalang oleh Annabeth. Terjadilah pertarungan antara mereka. Percy terkena banyak luka di tubuhnya. Percy pun jatuh. Di saat itu, Percy mendapat suatu bisikan untuk pergi ke arah air. Ternyata, air dapat memberikan kekuatan dan dapat menyembuhkannya. Lalu, Percy kembali bangkit untuk menjatuhkan semua tim musuh di hadapannya. Dirinya kembali berhadapan dengan Annabeth. Ia berhasil mengalahkan Annabeth dan menarik bendera musuh untuk memenangkan pertandingan. Pada malam hari, semua orang yang ada di perkemahan merayakan pesta. Di sana, Percy dan Annabeth sedang berbincang mengenai orang tuanya yang saling membenci dan mengenai perasaan Annabeth. Di saat mereka sedang minum, mereka dikagetkan oleh api unggun yang berubah menjadi Hades. Di sana, ia mencari Percy untuk mendapatkan pedang petir. Ia menawarkan pertukaran pedang petir dengan ibunya. Percy pun menghampiri Hades. Ternyata ibunya Percy belum meninggal, melainkan ibunya diculik oleh Hades. Hades meminta bawakan pedang petirnya jika ibu Percy mau selamat. Di saat tengah malam, Percy berencana untuk pergi menemui Hades di neraka. Ia diikuti oleh Grover dan Annabeth dan memaksa untuk ikut. Untuk bisa pergi ke neraka, mereka mendatangi Luke karena hanya ayahnya lah yang bisa keluar masuk neraka. Lalu, mereka diberi sebuah sepatu terbang milik ayahnya. Di dalamnya terdapat peta mutiara Persephone. Karena untuk bisa keluar cepat dari neraka, mereka membutuhkan mutiara Persephone milik istrinya Hades. Lokasi pertama mutiaranya terdapat di Auntie M's Garden Emporium. Karena jika mutiara pertama berhasil didapatkan, petanya otomatis memberikan tempat mutiara selanjutnya. Luke juga memberikan sebuah perisai favoritnya. Di pagi harinya, mereka sudah sampai di lokasi mutiara pertama. Mereka sempat mengambil beberapa drachma koin. Percy memutuskan berpencar untuk memeriksa tempat ini. Saat berpencar, seorang ibu menghampiri Annabeth untuk meminta tolong dan ibu itu pun membawa Annabeth ke suatu tempat. Grover sedang melihat-lihat patung. Ia melihat sebuah patung yang mirip dengan pamannya yang sudah dibunuh oleh Medusa. Grover pun sadar bahwa ini adalah tempat Medusa. Ia segera mencari Percy dan Annabeth untuk memberitahu keadaan mereka dalam bahaya. Saat bertemu Percy, ia memberitahu bahwa mereka sedang disarang Medusa. Grover dan Percy segera mencari Annabeth untuk memberitahunya. Annabeth dan ibu tadi bertemu dengan Medusa. Medusa dapat mengubah orang menjadi patung dengan cara orang tersebut menatap mata Medusa. Ibu tadi yang sedang memegang Annabeth tergoda untuk membuka matanya. Seketika ia berubah menjadi patung dalam keadaan memegang Annabeth. Percy dan Grover sudah sampai di tempat mereka.
Percy menggunakan cermin untuk bisa mengetahui keberadaan Medusa. Percy berteriak yang membuat Medusa mengetahui ada manusia setengah dewa lain di sana dan mengejar Percy. Groover membantu Annabeth yang sedang terjebak. Mereka segera mencari Percy. Percy tertangkap oleh Medusa dan Medusa menggoda Percy untuk membuka matanya. Groover dan Annabeth menabrak patung tepat waktu yang membuat Medusa terjatuh. Medusa kembali mencari Percy, tetapi dari belakang Percy memenggal kepala Medusa dengan pedang. Mereka membawa kepala Medusa untuk digunakan jika terjadi masalah. Mereka tidak lupa untuk mengambil mutiaranya dari lengan Medusa. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari mutiara selanjutnya di Parthenon di Nashville. Di tengah perjalanan, mereka bersinggah ke sebuah tempat untuk menginap. Percy dihampiri Annabeth di kolam renang. Ia melihat luka di lengan Annabeth dan menyembuhkannya dengan kekuatan air. Mereka membicarakan tentang orang tua mereka yang saling membenci karena ingin menjadi pelindung kota Athena. Semua dewa tidak pernah melihat anaknya karena sebuah aturan dari Zeus. Dan mereka merasakan orang tuanya yang berbicara alias membantu saat terjadi masalah. Ketika di kamar, Groover memberitahu bahwa Percy masuk berita dan sekarang menjadi buronan karena dituduh menculik ibunya oleh ayah tirinya. Mereka segera melanjutkan perjalanan sebelum pihak keamanan datang. Mereka sampai di replika Parthenon di Nashville, lokasi mutiara kedua. Saat di dalam, mutiara tersebut terdapat di patung ibunya Annabeth, Dewi Athena. Mereka akan kembali saat semuanya sudah pergi. Semuanya sudah pergi, tapi ada cleaning service yang sedang membersihkan ruangan tersebut. Annabeth membius satu persatu petugas tersebut. Luke memberitahu cara menggunakan sepatu terbang dengan suatu kecepatan. Percy berhasil menggunakan sepatu terbang dan mendapatkan mutiaranya. Para petugas sudah bangun dari pingsannya dan petugas-petugas itu berubah menjadi Hydra, sang monster. Percy tidak sengaja melepaskan mutiara itu. Mereka mencoba melawan monster itu. Lalu, Percy memotong semua kepala Hydra yang membuat kepalanya tumbuh menjadi ganda. Annabeth mengalihkan pandangan Hydra. Percy mencoba mengambil mutiara itu kembali, tapi dicegah oleh Hydra. Percy menggunakan kekuatan airnya yang ada di toilet untuk menahan serangan Hydra. Percy berhasil mengambil mutiara itu kembali. Mereka mencoba melarikan diri, tapi pintunya terkunci yang membuat mereka terjebak di sana. Groover menggunakan kepala Medusa untuk menahan serangan dan menjadikan monster itu patung. Saat di tempat makan, televisi menyiarkan bahwa ada gelombang yang menunjukkan dewa sudah marah. Percy, Annabeth, dan Groover akan berangkat menuju mutiara terakhir di Lotus Casino, Las Vegas. Di dalam tempat tersebut, mereka mulai mencari mutiaranya. Mereka ditawari bunga lotus gratis. Saat dimakan, kue itu membuat pikiran Percy, Annabeth, dan Groover lupa dengan tujuan utamanya. Saat bersenang-senang di tempat itu, Percy mendengar suara ayahnya untuk tidak memakan bunga itu lagi. Percy terus dibisikkan untuk pergi dari tempat tersebut. Percy sudah melihat mutiara yang dicarinya. Percy segera menyadarkan Annabeth dan Groover. Petugas di tempat sana sengaja memberikan bunga lotus kepada mereka, dan saat tahu mereka sudah sadar, petugas mengejar Percy, Annabeth, dan Groover. Percy dan Annabeth segera berlari untuk mengambil mutiara. Groover mengalihkan petugas. Saat sudah mendapatkan mutiaranya, mereka segera melarikan diri menggunakan mobil yang ada di sana. Di tempat itu, mereka menghabiskan waktu 5 hari dan batas waktu untuk ke neraka hanya sampai tengah malam besok. Peta menunjukkan tempat untuk ke neraka yang berada di Hollywood. Groover pun mengemudi secepat mungkin untuk segera sampai. Sampainya di Hollywood, Percy menerjemahkan sebuah bahasa Yunani kuno yang membuat pintu neraka terbuka. Di dalam, mereka bertemu dengan penjaga pintu neraka. Percy memberikan koin drakma untuk bisa menumpang ke tempat Hades berada. Ketika sudah sampai, mereka sempat dihadang oleh anjing neraka. Lalu, Percy, Annabeth, dan Groover diantarkan ke tempat Hades oleh istrinya sendiri, Persephone. Hades meminta pedang petir dari Percy. Percy berkata jujur bahwa bukan dia pencurinya. Hades pun memecahkan kurungan ibunya Percy untuk ditumbalkan kepada roh. Lalu,
Percy melepaskan perisai pemberian Luke dan segera menghampiri ibunya. Ternyata di dalam perisai tersebut terdapat pedang petir milik Zeus yang dicuri oleh Luke. Hades mengetahui bahwa pedang petir itu ada di dalam perisai. Hades pun mengambilnya dan mengatakan bahwa Percy berbohong. Lalu Hades akan menjadikan mereka tumbal untuk roh. Saat mereka hampir termakan, Persephone mengambil pedang petir itu dari Hades dan menyerangnya. Lalu Percy, ibunya, Annabeth dan Grover dibebaskan oleh Persephone. Persephone menyerang Hades karena dia kejam dan kasar. Percy diberikan pedang petir itu oleh Persephone untuk mengembalikannya kepada Zeus. Percy hanya memiliki 3 mutiara untuk pulang, sedangkan sekarang mereka berempat. Grover berbicara, dia yang akan tinggal di neraka karena dia seorang pelindung. Mereka segera menggunakan mutiara tersebut untuk pergi ke Olympus. Setiba di Empire State Building, ibunya Percy memberitahukan jalan masuk ke Olympus. Mereka dihadang oleh Luke. Luke mengaku dialah yang mencuri pedang petir itu. Dia bertujuan untuk menghancurkan Olympus dan mengambil alih kekuasaan bagi generasinya. Luke merebut petir itu kembali. Percy mengejar Luke dengan sepatu terbang. Mereka berkelahi untuk mendapatkan petir. Percy berhasil merebut petirnya dari Luke. Saat Percy akan kembali, sayap sepatu terbang Percy dipotong oleh Luke menggunakan pedangnya. Percy terjatuh. Pedang petir itu kembali direbut Luke. Mereka bertarung di sana. Luke menggunakan petir, sedangkan Percy menggunakan air tangki di semua gedung sebagai senjatanya. Luke kalah karena kekuatan air sebanyak itu dapat mematahkan energi listrik. Percy mengakhiri pertarungan dengan melemparkan tongkat Poseidon yang mendorong Luke ke laut. Percy kembali dengan membawa pedang petir. Mereka segera ke portal jalan masuk ke Olympus. Setibanya mereka di sana, ibu Percy tidak bisa masuk. Lalu Percy dan Annabeth segera pergi untuk menemui Zeus. Di Olympus, para dewa sedang berdebat. Saat waktunya sudah habis, Percy dan Annabeth tepat waktu sampai di sana. Percy pun mengembalikan pedang petir milik Zeus. Percy memberitahu Luke putra Hermes lah yang telah mencuri petir itu. Akhirnya Annabeth bertemu dengan ibunya, Dewi Athena. Percy meminta kepada Zeus untuk membawa Grover kembali yang ada di neraka. Poseidon memohon kepada Zeus untuk bisa berbicara dengan Percy. Zeus memperbolehkannya untuk sekali ini saja. Lalu Poseidon berbicara kepada Percy. Poseidon meninggalkan Percy saat umur 7 bulan. Poseidon ingin kembali, tetapi Zeus membuat peraturan. Poseidon menjelaskan dia akan selalu di samping Percy. Esok harinya, Percy dihantarkan kembali ke perkemahan oleh ibunya. Ibunya sudah mencampakkan Gabe, ayah tirinya Percy. Mereka kembali berpisah di sana. Percy bertemu kembali dengan Grover yang sekarang sudah memiliki tanduk, yang berarti Grover sudah menjadi pelindung senior kelas 1. Percy dan Grover menemui Mr. Brunner. Percy adalah murid kesayangan Mr. Brunner yang siap berada di bawah tekanan. Dan Percy kembali latihan karena dia tetap muridnya di perkemahan. Percy menghampiri Annabeth, lalu mereka latihan bersama-sama. Dan film pun tamat.